Semoga nggak ada yang meledak hari ini, Akila sayang. Aku tungguin kamu, Sisi. Cantika sudah bersiap permisi pulang ketika pas banget Akila muncul di pintu pagar teras kafe. Kemarahan Akila memuncak karena Akila tahu banget cewek gokil yang duduk di paling pojok startup itu sama sekali nggak ada tanda-tanda penyesalan, apalagi bertobat atas semua perbuatan jahatnya. Selain itu, di benak terdalam Akila muncul perasaan enggak tenang. Khawatirnya Cantika akan berusaha berjuta cara menggoda Harry dengan modus kerja bareng. Gue datang ke sini bukan mau godain dia, tunangan lo. Suara ketus Cantika sesinis ekspresinya, tatapannya saat memandang Akila. Bahkan dengan sok jagoannya, Cantika maju berdiri mendekat tepat berjarak 1 meter di hadapan Akila. Spontan ya, Harry berdiri juga untuk berjaga-jaga. Jangan sampai Cantika berani menyentuh tunangan kesayangannya. Angin aja kalau bisa dituntut oleh Harry, apalagi Cantika. Namun ternyata setelah dengan kesinisannya, Cantika langsung berlalu pergi dari sana. Sementara Harry pun menghampirin Akila nih, menggandeng tunangannya, memberikan senyuman manisnya, menatapnya agar Akila bisa lebih tenang. Lalu mengajak Akila segera pergi karena sudah waktunya mereka menuju ke rumah Fatah. Setelah di luar pagar teras kafe, Akila yang posesif mulailah menyemburkan kalimat yang mendominasi. Aku tuh gak suka kalau kamu kerja bareng sama dia. Dia itu suka sama kamu, Her. Pasti deh dia bakal terus modus untuk deketin kamu. Nah, seru kan kalau lancar ngeluarin isi pikiran kayak gini. Daripada dipendam sendiri, bisa-bisa ngejelimet otak kusut sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri, parno sendiri. Percaya sama aku dong sayangku, kamu itu satu-satunya bagi aku. Dapetin kamu itu susah banget loh. Aku aja udah inden dari kamu masih piyi. Masa sih udah dikasih kesempatan aku bisa tergoda sama yang lain? Dan terpenting nih, aku bukan cari yang sempurna. Yang aku cari adalah orang yang akan tetap tinggal. Ya au deh, kalimat dari Harry kita tambahin dikit, nggak apa kan? Harry menjelaskan kalau untuk saat ini mereka harus membedakan mana urusan profesional dan personal. Yang terpenting Akila nggak perlulah menganggap Cantika sebagai saingan. Maksudnya Harry nggak mau ya Akila nggak pede atau membandingkan diri sendiri dengan Cantika. Kalau soal cemburu, Harry sih suka-suka aja dicemburuin. Karena Akila kan udah menang, sudah mendapatkan cinta Harry sejak lama. Namun di kalimatnya ada sebuah penegasan. Suatu saat nih, jika terjadi hal yang buruk pada Harry, ya harapannya di saat itu Akila akan tetap setia menunggunya. Beralih ke Zara yang udah permisi dari temen-temen lain. Lalu Zara lanjut olahraga jogging sore, lari-lari kecil sambil bawa tas menyusurin jalan menuju rumah Fatah yang jaraknya lumayan jauh. Sebenarnya di saat itu dua betis Zara siap demo, mau mogok kerja, capek kakinya. Namun Zara tetap memaksa anggota tubuh dan juga mentalnya harus terus semangat. Apalagi mengingat besok adalah harinya gajian di studio balet. Sementara di teras kafe, para cowok-cowok yang gemes, gaspol, dan chaos crew pada nyemangatin Adit agar terus mengejar Alin dengan harapan toh Syara aja yang jenius bisa jatuh cinta setengah mati loh sama modelan Gema. Sebenarnya di saat itu Dava atau Diva ini udah bilang suatu rumor, katanya Alin itu seorang penada barang ilegal. Walaupun sangat syok mendengar ini, namun Adit nggak mau percaya begitu aja. Toh itu baru sekedar rumor. Apalagi gaspol pada racun banget terus kompor. Maka Adit pun mau aja menelpon Alin. Malam ini kamu free nggak?
mau dinner nggak? Ini sih asli ya, pertanyaan modal nekat, ditolak pun nggak masalah. Secara mengejutkan, Alin jawabnya mau guys. Nah, Adit syok lagi saking nggak menyangkanya. Sayang, Adit pun gak akan pernah menyangka kalau sebenarnya sedang akan dimanfaatin. Ya, agar Alin bisa leluasa masuk ke circle anak-anak 9 ilmu, gabung bareng mereka di teras cafe. Sekalian Alin akan mengajak Hana. Selain itu, Alin pun bisa aja nih mulai akan morotin duitnya Adit. Aduh, kesian Adit. Beralih ke cowok yang lebih dewasa, Ken. Sore itu Ken sudah menemui Bu Endita dan mengajukan penjelasan panjang lebar yang intinya Ken mau minta gaji semua karyawan di studio balet dinaikkan. Ya, agar Zara nggak merasa diistimewakan kalau gajinya naik sendirian. Dan jika nantinya Zara tetap menolak naik gaji karena trauma terima bantuan, maka Ken mengusulkan Zara harus dipecat. Keren banget ya idenya Ken, memaksa Zara secara halus. Yang penting kehidupan Zara sedikit lebih layak dengan gaji yang lebih besar. Kemudian Ken kembali ke ruko untuk mengecek kondisi Zara. Di tangannya membawa bungkusan berisi makanan, beberapa roti yang cukup besar. Namun yang buka pintu cuma tante dia dengan kabar kalau begitu mereka nyampe pulang tadi siang, gak lama Zara langsung pergi lagi jalan kaki ke teras cafe. Asli deh, Ken geleng-geleng kepala, mau takjub atau syok dengan kehidupan gadis Alferik yang sekeras itu. Sementara Mohan dan Raisa pun sudah boncengan menuju rumah Fata. Di perjalanan itu, Raisa membahaslah tentang Ken, kenapa tadi bisa ada di rumah sakit juga. Maka Mohan menceritakan garis besarnya, sekaligus juga firasatnya bahwa ada hal yang janggal dengan kemunculan Ken di sekitaran Zara belakangan ini. Aku yakin dia nggak muncul gitu aja, ujar Mohan. Namun kecurigaan ini masih nggak sempet dipikirin lebih jauh karena masih terlalu banyak masalah yang numpuk, yaitu bagaimana caranya agar Mohan cepet dapat kerja buat biaya hidupnya sehari-hari. Sementara Harry dan Akila sudah tiba terlebih dahulu nih di rumah Fernandes. Sembari menunggu yang lain nyampe, ketiganya pun asik ngobrol. Harry dan Fata terus tertawa mendengar cerita Akila yang masih nggak percaya. Ternyata Harry adalah pengagum rahasia dari sejak Akila SD. Hingga Fata mendapatkan telepon panggilan mungkin, atau Mbak ngasih tahu, Bibi ngasih tahu kalau Zara sudah tiba di depan pagar. Sore itu penampilan Zara terlihat cukup menyedihkan. Wajah cantiknya basah dengan keringat, rambutnya sampai lepek, nafasnya masih ngos-ngosan karena jarak yang cukup jauh untuk ditempuh dengan jalan kaki. Hati Fata nelangsa melihat kondisi wanita yang telah menolak cintanya tersebut. Namun rasa cinta di hati Fata tetap ada, bahkan semakin besar untuk Zara. Aku mau akting sesuai yang kamu minta. Aku tungguin kamu loh Sisi. Nada suara Fata lembut dengan tatapan cintanya. Bersamaan Akila membuka pintu dan kaget melihat mereka. Lebih tepatnya Akila kaget kenapa Zara begitu lepek sampai ngelap keringat pakai handuk segala. Sementara Fata langsung ya memberi kode ke Zara agar jangan lupa mereka harus berakting seperti rencananya. Harus berpura-pura bersikap normal seperti biasa, malah kalau bisa lebih lebay, terlihat lebih mesra.